Selamat malam, perkenalkan nama saya Naomi Basopadang dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membacakan satu karya cerpen yang berjudul Anjing-anjing Menyerbu Kuburan, karya Kunto Wijoyo. Langsung saja kita bacakan cerpennya. Ia tidak usah khawatir, sekalipun kecibak air sungai, bahkan batu yang menggelinding oleh kakinya di dalam air terdengar jelas. Tapi tidak seorang pun akan mendengar. Gelap malam dan udara dingin telah memaksa para lelaki penduduk desa di atas menggeliat di bawah sarung-sarung mereka. Para perempuan menekani anak-anak mereka seperti induk ayam yang ingin melindungi anaknya dari kedinginan. Tidak seorang pun di sungai, pencari ikan terakhir sudah pulang setelah memasang bubu. Bila-bila bambu yang menandai bubu itu muncul di atas air. Tampak dalam gelap malam itu tidak ada angin. Pepohonan menunduk lesu setelah seharian berjuang melawan terik matahari. Ketika perjalanannya sampai di persawahan, hanya kunang-kunang yang menemaninya, dan di ujung persawahan itu ada gunungan tanah. Dalam gunungan tanah itulah terletak kuburan-kuburan desa. Dia tinggal mencari timbunan tanah yang masih baru. Kuburan itulah yang ia cari. Seorang perempuan telah meninggal pada malam Selasa Kliwon. Itu telah disebarkan dari desa ke desa, seperti api yang membakar jerami kering di sawah. Dengan celana dan baju tentara yang lusuh, yang dibelinya dari tukang rompeng di pasar. Ia keluar rumah, digulungnya baju itu ke atas, dan menyembulah otot lengannya. Ia berjalan tanpa sandal, di tangannya ada plastik hitam. Dalam gelap malam, plastik itu nyaris tak tampak. Ada teplok di rumahnya, tapi lampu itu kalah dengan gelap malam. "Kemana, Kang?" tanya istrinya ketika dia keluar lewat tengah malam. "Ronda." Bukannya harinya kok ronda. Ia tahu orang desa akan menjaga kuburan itu sepanjang malam. Mereka akan bergerombol di sekitar Petromax yang dibawa dari desa. Mereka akan mendirikan atap dari daun kepala, mencegah kantuk dan mengobrol atau main kartu. Makan makanan kecil dan minum akan dikirim dari desa. Tetapi itu pun tidak perlu dikhawatirkan. Ia telah membawa beras kuning dari dukun dalam kantong plastik. Apa yang harus dikerjakannya ialah menabur beras itu di 4 penjuru angin yang mengelilingi para penjaga kubur. Selanjutnya, biarkanlah beras kuning itu bekerja. Ia mengendap-endap dalam gelap. Terdengar dari jauh canda orang-orang di bawah bertepeh atap dari daun kepala itu. "Mati kau, terimalah ini, as!" kata orang itu sambil banting kartunya di tikar plastik. Ia menaburkan beras kuning, tanda kemenangan, dan mengucapkan mantra. "Rem, rem sidem permanen. Rem, rem sidem permanen. Rem, rem sidem permanen." Gurunya menyebut jimat itu dengan Begananda, aji penyirep yang diturunkan oleh Raden Indrajit, pangeran dari Alangkadaraja. Begananda telah menidurkan prajurit Rama dan akan menidurkan orang-orang yang menjaga kuburan. Setelah selesai satu arah, ia harus bergerak ke arah lain. Setelah selesai dengan kiblat papat, arah yang keempat dari orang-orang sudah tertidur, ia harus menaburkan beras kuning yang kelima kali di Pancer, pusat tempat orang-orang menjaga. Ketika ia menaburkan beras kuning yang kedua kalinya, terdengar kentong dipukul jauh di desa. Beruntunglah, makam itu terletak di gunungan pinggir desa, sehingga kentong itu tidak berpengaruh apa-apa penduduk desa yang dimakan itu. Kentong terdengar lagi ketika ia menaburkan beras ketiga kalinya. Ada tanda-tanda bahwa orang mulai mengantuk. "Wah,
Surua mangan apem, kata orang-orang keras-keras sambil menguap, dan suara mulai berhenti ketika ia menaburkan beras keempat kalinya. Ia menunggu sebentar. Sabar, sabar. Bekerja itu jangan gerusa-gerusu, katanya pada diri sendiri. Ia keluar dari gelap. Dilihatnya orang-orang sudah tertidur. Tempat itu seperti bekas orang bunuh diri minum racun. Sebarnya beras kuning terakhir dan mengucapkan mantra. Orang-orang tertidur di buah mimpi indah yang tak ingin segera berakhir. Seorang pemain kartu terlena. Di tangannya masih ada setumpuk kartu yang belum habis dibagikan. Semut yang menggontung butir nasi berhenti di jalan. Cengkrik berhenti berbunyi, rumput-rumput menunduk lesu, kunang-kunang berhenti terbang dan mencari tambatan. Tertidur di seberang tempat, angin berhenti mengalir. Laki-laki itu menuju Petromax dan mematikannya. Ia mendekati kuburan itu. Beruntunglah dia, tanah itu masih berpasir. Ia harus mengeduk kuburan itu dengan tangan yang telanjang, mengeluarkannya dan menggigit telinga kanan kiri dan giginya dengan giginya, dan membawa lari dengan mulutnya ke rumah guru. Dia mencabut patok-patok, mulai menggali timbunan itu. Ini adalah laku terakhir baginya, dan yang akan membuat kaya raya telah memintanya bertapa 7 hari 7 malam dan mencari daun telinga yang meninggal pada hari Anggara Kasih. Pada hari kelima, pertapaannya di sebuah hutan yang gawat, kelewat-kelewat, karena sangat angker, seluruh tubuhnya serasa dikeroyok semut. Dan hari keenam, dirasanya tempat itu banjir, membenamkan sampai leher. Pada hari terakhir, ia dijumpai kakek-kakek dengan janggut putih dan ditanyai apa keinginannya. Ia sudah siap dengan air gula kelapa yang akan dengan cepat memulihkan tenaganya. Pendek kata, 7 hari petapa itu dia lulus, dan sekarang ia menghadapi ujian terakhirnya. Kuburan orang yang meninggal Selasa Kliwon akan dijaga sampai hari ke-7. Itulah sebabnya ia perlu bekal beras kuning dan guru. Tidak, bukan karena ia kemasukan setan. Kalau ia bekerja keras menggali kubur itu dengan tangannya, karena dengan cara itulah ia akan bisa mendandani istrinya dengan sepasang subang emas berlian di telinganya, dan di tangannya melilit ular-ularan dari emas. Niatnya untuk mengganti gigi kuning istrinya yang emas sudah lama diurungkannya, karena memakai gigi emas bukannya zamannya. Anak-anaknya yang akan memakai sepatu sekolah dan uang SPP tidak akan menunggak. Ia akan membelikan truk supaya keponakannya tidak usah ke kota, dan adiknya yang bungsu yang jadi TKI di Bahrain akan dipanggilnya pulang, sebab cukup banyak yang bisa dikerjakan di rumah. Lebih dari segalanya, ia akan pergi pada lurah dan menyerahkan tanahnya yang 1/4 hektar dengan gratis yang semula dipatok dengan harga Rp500 semeter dan membangun dengan lapangan golf. Ia akan membuka warung-warungan di rumahnya sekedar untuk menutupi kekayaannya yang bakal mengucur tanpa henti. Benar, mungkin warungnya tidak laku, tapi uang di bawah bantalnya tak akan pernah kering. Namun kalau terpaksa mencuri, akan dimintanya, dan yang hanya mencuri harta orang-orang kaya yang serakah. Setelah kaya, dia akan berhenti memperkerjakan danyangnya. Sekalipun jari-jari kasar oleh kerja serabutan sebagai kuli, menggali kuburan dengan tangan itu membuat jari-jarinya sakit. Keringat yang keluar dari tubuhnya yang panas karena bekerja di ruangan sempit itu mengalir ke jari-jarinya dan terasa perih. Tetapi hal itu tidak dirasakannya. Dalam benar, mereka menggali di kayu itu sudah tampak. Kayak juga orang ini. Pakai keranda segala, akhirnya kayu-kayu dibuangnya, dan sebagian tanah itu berguru dan menutup mayatnya. Agak kesulitan ia mengeluarkan mayat itu karena lubangnya yang sempit dan gelap. Maaf.
Maaf, ada kesalahan sedikit. Oke, kita lanjut. Sinar bintang tertutup oleh tanah, dan dia tidak bisa berdiri di situ tanpa menginjak mayat. Akhirnya, dengan kedua kakinya mengangkang, dia merengkut kain kafan itu, mayat, dan berusaha mengangkatnya. Mayat itu masih baru, bau kapur barus, amis, dan bau tanah bercampur menjadi satu. Dia tidak peduli mayat itu rusak waktu dinaikkan. Mayat itu dingin dan kaku. Ia berhasil mengangkat mayat itu, tetapi ruangan terlalu sempit baginya untuk menggigit kedua telinganya. Ia memutuskan untuk menaikkan mayat itu, dan mayat itu tergeletak di tanah. Dengan cekatan, dibukanya kain kafan yang menutupi kepala. Rupanya rambut perempuan itu terlalu panjang dan menutupi telinganya. Pada waktu itulah dia mendengar baung anjing untuk pertama kalinya. Suara anjing itu panjang dan berat, memecah kesunyian malam, menambah betapa keramatnya malam itu karena suara itu dipantulkan oleh pohon-pohon, oleh bambu berduri yang mengelilingi desa, oleh sumur-sumur berlumut dan rumah-rumah tembok. Diteranginya bintang-bintang di atas, ia dapat melihat 2 ekor anjing, seekor putih dan seekor tidak putih. Ia menunggui dia bekerja, sekalipun matanya tidak bisa melihat, tapi dia tahu bahwa anjing-anjing itu menyulurkan lidahnya, meneteskan air liur, dan memperlihatkan taringnya. Dia berpikir, mungkin itu anjing siluman, sebab ia lupa bersila kimat. Demi pepriangan yang membau reksa makam, jangan diganggu, izinkanlah cucumu bekerja. Diucapkannya kalimat itu 3 kali. Tetapi anjing itu malah bertambah jadi 4. Ia dapat melihat dan temaram anjing-anjing itu menantikan kesempatan. Tahulah ia bahwa bekerja cepat. Ketika ia membungkuk, mau menggigit telinga, seekor anjing menyambar. Dia membatalkan niatnya, menggunakan tangan untuk mengusir anjing itu. Anjing yang 3 ekor berusaha merobek kainnya, memoncongnya, dan cakarnya. Dia menggunakan sebelah kakinya untuk mengusir anjing-anjing itu. Didengarnya ada anjing-anjing lain menggonggong di pinggiran makam. Mereka segera menyerbu mayat. Celaka, anjing itu menjadi 7 ekor. Mereka tidak memberi kesempatan baginya untuk menggigit telinga lagi. Sementara itu, jari-jari tangannya yang terluka, mungkin oleh kerikil-kerikil tajam, terasa pedih. Tapi dia tidak mau mundur. Setiap kali ia mau menggigit telinga, ada saja penganggungnya. Kalau saja anjing-anjing itu mau diajak berdamai, sebenarnya dia hanya butuh 2 telinga. Selebihnya, biarlah anjing-anjing itu. Dia mau bilang pada anjing-anjing itu bahwa bagian kepala itu bukan kebanyakan hanya tulang. Kalau mau, bagiannya berdaging, pahala, tetapi janganlah kepala. Biarlah dengan penuh tulang itu untuk bangsa manusia dan untuk bangsa hewan yang bagiannya berdaging. Tetapi anjing-anjing itu tidak mau berkompromi. Kain kafan itu robek-robek oleh moncong dan cakar anjing. Sebab orang desa matanya terbiasa dengan malam. Jelas terlihat bahwa daging di bagian paha mayat mulai robek. Dia melupakan urusan telinga itu yang akan dikerjakannya. Ia mengusir anjing-anjing yang mungkin binatang liar yang tak tahu aturan. Jari-jarinya mulai mengeluarkan darah. Ia menahan rasa sakit dan mempergunakan tangan dan kakinya untuk menyerang binatang-binatang itu. Dia ingat bahwa ada patok kayu di kepala dan kaki kuburan. Ditemukannya kayu-kayu itu, dia mengamuk dengan kayu-kayu itu di tangan. Ternyata hasilnya lumayan. Anjing-anjing itu menepi dari mayat. Itu memberinya kesempatan untuk kembali membungkuk yang dikerjakannya sederhana, menggigit telinga-telinga dan pergi. Tetapi anjing-anjing liar itu tidak memberi kesempatan begitu. Ia tidak memperhatikan mereka dan membungkuk. Anjing-anjing mulai menyambar lagi. Rupanya, ia harus mengusir anjing-anjing agak jauh dengan kayu.
Hush, hush, hush. Ia berhasil mengusir mereka lebih jauh lagi. Anjing-anjing itu menyerbu waktu ia membungkuk. Darah di jari-jarinya menderas, membasahi kayu-kayu di tangannya. Matanya berkunang dan ia merasakan badannya mulai lemas. Dan anjing-anjing itu semakin galak. Mereka tidak lari ke pinggir, tapi menahan kesakitan oleh pukulan-pukulan kayu yang makin lemah. Suara-suara mereka yang gaduh dan lolongan, sebagian lolongan karena kesakitan, telah membangunkan orang-orang yang menjaga kuburan. Orang itu masih sempat melihat dia mengayunkan kayu sebelum akhirnya ia terjatuh tak sadar. Anjing-anjing itu menyelinap ke balik kegelapan ketika ia melihat banyak orang datang. Mereka memandangi mayat dan laki-laki pingsan itu. "Pencuri," kata seorang. "Penyelamat," kata yang lain. Oke, terima kasih. Inilah hasil baca karya cerpen dari Kunto Wijoyo, yaitu Anjing-anjing Menyerbu Kuburan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan selamat malam.